Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 Suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 29. Namun hampir berbareng dua orang pengawal yang lain telah meloncat menerkam harimau itu dengan ujung pedang mereka. Namun karena harimau itu pun kemudian bergeser, maka ujung-ujung pedang itu tidak langsung dapat menikam punggung dan lambung harimau itu, tetapi sekadar menyentuh kulitnya meskipun berhasil melukainya. Perasaan sakit itu membuat harimau yang marah itu semakin marah. Dengan garangnya maka harimau itu pun telah menerkam seorang di antara mereka tanpa merunduk lebih dahulu. Namun pengawal itu pun berusaha untuk menghindar pula, meskipun ternyata bahwa seperti pengawal yang pertama, tubuhnya tidak luput dari goresan kuku-kuku harimau yang tajam itu, sehingga darah pun mulai mengalir. Tetapi dalam kesempatan itu, seorang pengawal yang lain sempat menyerang harimau itu dan menikam pada lehernya. Tetapi agaknya ujung pedangnya tidak tepat mengenai sasarannya, karena harimau itu melenting sambil menggapai dengan tangannya. Ujung pedang itu hanya menggores punggung dan melukainya agak dalam. Pada saat yang bersamaan dua orang pengawal yang lain pun telah menyerang bersama-sama. Para pengawal yang terluka pun menjadi marah. Karena itu maka mereka pun menjadi lebih garang menghadapi kemarahan harimau itu. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Para pengawal yang memagari arena itu justru telah berlutut pada sebelah kakinya, namun tetap bersiaga dengan tombaknya, untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang berada di belakang mereka menyaksikan perkelahian itu, serta para pengawal berkuda yang jumlahnya telah berkurang itu pun berusaha untuk selalu bergeser agar kesempatan melihat pun merata di antara orang-orang yang berdiri di luar gawar. Ketika perkelahian menjadi semakin menegangkan, maka orang-orang Tanah Perdikan Sembojan tidak dapat lagi menahan diri. Jika seorang pengawal berhasil menusukkan pedangnya maka yang terdengar adalah sorak yang membahana bagaikan meruntuhkan langit. Bukan hanya anak-anak dan remaja. Tetapi orang-orang tua bahkan perempuan-perempuan pun telah berteriak-teriak pula sekuat-kuatnya. Hiruk-pikuk itu ternyata telah membuat mereka yang bertempur itu bagaikan kehilangan nalar. Mereka seolah-olah menjadi mabuk dan bingung. Bukan saja harimau yang telah menjadi merah oleh darahnya yang meleleh dari luka-lukanya. Tetapi ketiga orang pengawal itu pun seakan-akan menjadi wuru pula. Para pemimpin pengawal yang melihat perkelahian itu menjadi berdebar-debar. Seorang di antara mereka telah melangkah mendekati diikuti oleh beberapa orang pengawal, sementara harimau yang terluka itu menjadi seperti gila. Tetapi oleh darahnya yang semakin deras mengalir, maka tubuh harimau itu pun menjadi semakin lemah. Namun demikian tidak ada jalan untuk lari. Harimau itu sama sekali bukannya bertempur karena harga dirinya sehingga meskipun tubuhnya menjadi kesakitan dan kehilangan tenaganya tetapi tidak mau meninggalkan arena. Namun harimau itu memang tidak melihat jalan keluar dari arena itu. Dia putar arena, para pengawal yang berlutut pada sebelah kakinya, telah menyiapkan tombak masing-masing sehingga jika harimau itu berniat untuk lari, maka ujung-ujung tombak para pengawal yang akan menyongsongnya. Untuk beberapa saat harimau itu masih bertempur. Kukunya masih juga sempat mengoyak pundak salah seorang lawannya, sehingga ketiga orang pengawal yang berkelahi melawan harimau itu semuanya telah terluka. Namun ketiganya masih sanggup berdiri tegak dengan pedang teracu. Ketika perasaan sakit tidak lagi dapat ditahankannya maka harimau itu benar-benar menjadi gila. Dengan marahnya ia menggeram. Namun tiba-tiba saja harimau itu telah meloncat berlari meninggalkan arena pertempuran. Para pengawal yang melingkari arena itu terkejut. Di arah harimau itu lari, maka para pengawal segera bangkit dan mengacukan tombak mereka. Tetapi tiba-tiba saja harimau yang berlumuran darah itu berbelok dan demikian cepatnya meloncati para pengawal yang masih belum bersiap. Tetapi para pengawal pun dengan sigapnya menyongsong pula. Beberapa ujung tombak bersama-sama telah menerima harimau itu, bagaikan memetiknya di udara dengan ujung-ujung tombak. Tetapi harimau itu cukup berat, dan dorongan loncatannya cukup keras sehingga harimau itu bagaikan terlempar keluar arena dengan beberapa ujung tombak tertancap di tubuhnya. Yang terdengar adalah suara auman yang dahsyat sekali. Orang-orang yang berdiri di luar arena menjerit-jerit ketakutan. Mereka menyangka bahwa harimau itu berhasil lolos dari kepungan sehingga mereka telah berdesakan berlari-lari meninggalkan tempatnya. Sambil memekik-mekik mereka saling mendorong, saling mendesak dan bahkan ada yang terjatuh dan terinjak-injak. Tetapi kekacauan itu tidak berlangsung lama.
Beberapa orang kemudian sempat melihat harimau itu jatuh, menggeliat sambil menggeram penuh kemarahan, tetapi kekuatannya sudah surut sampai ke batas. Meskipun demikian, ada beberapa orang yang terpaksa dibawa menyingkir, karena terinjak-injak orang-orang yang berjejal-jejal berusaha menjauh, karena mereka menyangka bahwa harimau yang garang itu terlepas. Dalam pada itu, para pengawal pun telah mengerumuni harimau yang terbaring diam. Harimau itu telah mati dibunuh oleh para pengawal dengan luka arang keranjang. Luka yang menganga hampir di seluruh tubuhnya. Tidak terdengar sorak yang bagaikan memecahkan langit karena orang-orang yang menonton pertarungan itu masih dicengkam oleh ketegangan. Namun setelah mereka menjadi tenang kembali, maka mereka pun memandang dengan penuh kekaguman. Bagaimanapun juga orang-orang tanah perdikan itu berbangga karena anak-anak muda mereka memiliki ketangkasan yang tinggi sebagaimana ketangkasan seorang prajurit. Namun seorang laki-laki tua justru telah meninggalkan gelanggang itu berteduh di bawah sebatang pohon di pinggir arena itu sambil terpekur. Di sebelahnya seorang penjual minuman bertanya, "Sudah letih Wakne?" Laki-laki tua itu berpaling. Dengan kerut di dahinya ia justru menyapa, "Kau enduk. Kau juga berjualan?" "Mumpung ada keramaian Wakne," jawab perempuan penjual minuman itu. Laki-laki itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara penjual minuman itu bertanya, "Bukankah Kakang ikut dalam permainan itu?" "Ya. Kakangmu ikut." Ia menunjukkan ketangkasannya melawan seekor harimau. 3 orang pengawal mampu memenangkan pertarungan melawan seekor harimau yang sangat garang, jawab laki-laki tua itu. "Wakne berbangga?" bertanya perempuan itu. "Sebenarnya aku berbangga," jawab laki-laki tua itu. "Kenapa, sebenarnya?" bertanya perempuan penjual minuman itu pula. Laki-laki tua itu menarik nafas dalam-dalam. Ada semacam penyesalan yang memancar di wajahnya. Dengan nada datar ia pun kemudian berkata, "Aku berbangga karena anakku memiliki kemampuan seorang prajurit. Adalah sulit dipercaya bahwa anakku, hanya anak seorang laki-laki dungu pada suatu saat memiliki kemampuan yang tinggi." "Seharusnya Wakne bersyukur," desis perempuan itu. "Aku memang bersyukur," jawab laki-laki itu. "Tetapi aku tidak ikhlas jika anakku besok harus berangkat ke Pajang untuk memusuhi kadipaten itu. Selama ini tanah perdikan Sembojan merupakan daerah perdikan yang berada di bawah perlindungan Pajang. Bukan Jipang." Tiba-tiba kini Ki Wiradana berpaling dan bahkan sekaligus ikut memerangi Pajang. Perempuan itu mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti persoalan yang dikatakan oleh laki-laki itu. Tetapi ia mengerti bahwa laki-laki itu tidak mengikhlaskan anaknya yang menjadi pengawal itu pergi ke Pajang sebagai prajurit yang berpihak pada Jipang. Namun karena itu, maka perempuan penjual minuman itu tidak menjawab. Tetapi ia menuang semangkuk minuman dan memberikannya kepada laki-laki tua itu sambil berkata, "Minumlah Wakne." Laki-laki tua itu mengangkat wajahnya. Sambil menerima minuman itu ia berkata, "Terima kasih enduk." "Berapa?" "Ah, hanya minuman dingin." "Tidak usah Wakne," jawab perempuan itu. "Tetapi bukankah minuman ini kau jual?" bertanya laki-laki itu. "Biar sajalah. Untuk Wakne aku tidak menjualnya," jawab perempuan itu. Laki-laki itu tidak menjawab. Dipandanginya perempuan itu sejenak. Namun tiba-tiba ia tertarik kepada sorak yang menggelegar. Tentu ada sesuatu yang menarik orang-orang yang menyaksikan arena itu. "Permainan apa lagi?" desis laki-laki tua itu. "Permainan yang tentu sangat menarik," jawab perempuan itu. "Wakne aku titip daganganku. Aku akan melihat sebentar." Perempuan itu tidak menunggu jawaban laki-laki tua yang masih memegangi mangkuk yang belum diminumnya itu. Namun kemudian ia pun meneguknya sambil beringsut mendekati dagangan yang ditinggalkan itu, karena perempuan penjual minuman itu menitipkannya kepadanya. Sorak yang riuh masih terdengar memenuhi arah itu. Bergelombang susul menyusul. Beberapa orang pengawal akan menunjukkan ketangkasan mereka mempergunakan busur dan anak panah. Sasaran yang dibawa berlari di atas punggung kuda harus mereka kenai. Sebuah jeruk bali yang ditancapkan di atas ujung tombak. Sejenak kemudian beberapa orang pengawal dengan busur dan anak panah telah bersiap di arena. Dengan tidak sabar orang-orang yang menyaksikan permainan itu menunggu. Namun sejenak kemudian, beberapa orang berkuda telah bersiap dengan sasaran yang harus dikenai oleh para pengawal yang akan menunjukkan ketangkasan mereka memanah.
Ketika terdengar aba-aba, maka semuanya segera bersiap. Penonton pun menjadi kehilangan kesabaran, sehingga mereka telah berdesak-desakan. Ketika terdengar suara bende maka lepaslah 3 ekor kuda yang penunggangnya masing-masing membawa sasaran. Ketiga ekor kuda itu berlari-lari berputar beberapa saat. Baru kemudian mereka memasuki daerah sasaran anak panah yang akan dilepaskan oleh para pengawal yang memegang busur dan endong di punggung yang berisi anak panah. Ketiga ekor kuda itu mengambil jarak. Sesaat kemudian kuda yang pertamalah yang berlari melintasi sederet pengawal yang telah siap menarik busurnya. Demikian kuda itu lewat dengan penunggang yang membawa jeruk bali di ujung tombaknya yang terangkat, maka beberapa anak panah telah terlepas dari busurnya. Sorak yang gemuruh telah terdengar lagi. Anak panah yang terlepas dari busur-busur itu telah hinggap pada buah jeruk bali yang dibawa berlari di atas punggung kuda itu. Belum lagi sorak itu mereda, maka sasaran kedua pun telah melintas. Dengan sigapnya para pengawal menarik anak panah dari endongnya di punggung serta seakan-akan tanpa membidik, maka anak panah itu pun telah mengejar sasarannya. Sorak para penonton pun bagaikan meruntuhkan langit. Anak panah yang terlepas itu telah menancap pada sasaran kedua. Sekejap kemudian telah disusul dengan sasaran ketiga. Lebih cepat, karena jarak kedua ekor kuda itu lebih pendek dari yang terdahulu. Namun para pengawal cukup sikap menyiapkan busur dan anak panahnya, sehingga ketika kuda yang membawa sasaran itu berlari beberapa puluh langkah di hadapan para penonton pun telah meledak pula. Anak panah yang meluncur itu mengejar sasaran yang berlari kencang dan kemudian hinggap pada buah jeruk di ujung tombak itu. Satu demi satu. Luar biasa, desis seorang laki-laki separuh baya. Jika aku masih muda, aku ingin ikut pula menjadi pengawal seperti itu. Namun di luar dugaan orang yang berdiri di sebelahnya menyahut. Dan kemudian dibawa ke Pajang untuk bertempur melawan prajurit Pajang. Laki-laki separuh baya itu mengerutkan keningnya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya seseorang berdiri tegak tanpa berpaling kepadanya. Orang itu mengamati permainan para pengawal dengan kerut di dabinya. Tetapi orang itu belum dikenalnya. "Apakah kau bukan orang tanah perdikan Sembojan?" bertanya laki-laki separuh baya itu. Tanpa berpaling orang itu menjawab, "Bukan. Aku berasal dari Kademangan Randusari." Laki-laki separuh baya itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berbicara lebih lanjut. Orang yang mengaku dari Kademangan Randusari itu nampaknya justru tidak begitu senang melihat para pengawal tanah perdikan menjadi terampil. Tetapi adalah di luar dugaan bahwa seorang yang bertubuh pendek yang berdiri dekat dengan kedua orang itu pun menyahut. Seorang di antara para pengawal yang membawa busur itu adalah adikku. Aku juga menyesal atas sikap Ki Wiradana yang telah mengizinkan anak-anak tanah perdikan itu untuk dikirim ke Pajang dan bertempur melawan Pajang. Apakah keuntungannya berpihak kepada Jipang dalam keadaan seperti sekarang ini? Orang yang mengaku dari Randusari itu menyambung. Kau benar. Seperti Randusari, tanah perdikan ini berpaling kepada Pajang seharusnya. Tidak kepada Jipang. Tidak, sahut laki-laki separuh baya. Jipang lebih berhak atas tahta di Demak daripada Pajang. Para penasehat dan tetua di Demak pun condong untuk mengembalikan tahta pada jalur yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan jalur yang sebenarnya? Bertanya orang yang mengaku dari Kademangan Randusari itu. Jalur Sekar Sedalepen. Bukan jalur Trenggana, jawab laki-laki separuh baya itu. Omong kosong. Cerita tentang pembunuhan Sekar Sedalepen oleh Sunan Prawata itu tidak lebih dari isapan jempol. Nah, karena itu, maka pembunuh Sunan Prawata baru-baru ini dan bahkan Pangeran Hadiri harus ditangkap dan diadili, jawab orang yang mengaku dari Kademangan Randusari. Lalu, padahal tidak terlalu sulit untuk menunjuk hidungnya yang digantungi kumis yang tebal, siapakah yang membunuh mereka atau memerintahkan membunuh mereka? Kau menuduh Arya Penangsang, geram laki-laki separuh baya itu. Siapa yang mengatakan Arya Penangsang? Orang Randusari itu justru bertanya. Kau sebut orang itu berkumis, desak laki-laki separuh baya. Apakah yang berkumis hanya Arya Penangsang? Aku menduga orang yang memerintahkan membunuh itu berkumis. Tetapi belum tentu Arya Penangsang. Memang mungkin yang melakukan adalah Arya Penangsang, jawab orang Randusari itu. Kau memang menuduh, geram laki-laki separuh baya itu dengan wajah merah. Tetapi orang bertubuh pendek itu pun berkata, jangan ribut.
Kita di sini berbangga mempunyai pengawal yang kuat, tangkas dan terampil. Tetapi kita akan menyesal bahwa kemampuan itu tidak dipergunakan bagi kepentingan tanah perdikan ini sendiri. Apalagi jika kemampuan itu akhirnya hanya akan digilas di peperangan oleh kemampuan yang lebih baik dari Pajang. Adikku itu adalah anak yang paling disayangi oleh seluruh keluarga. Kami berbangga akan kemampuannya. Tetapi kami meratapi kepergiannya ke Pajang. Bagaimana dengan sikap adikmu sendiri? Bertanya laki-laki separuh baya itu. Ia berbangga atas dirinya sendiri, jawab laki-laki bertubuh pendek itu. Nah, kenapa kalian ribut dengan persoalan yang tidak genah? Anak muda itu sendiri berbangga akan dirinya dan bersedia untuk berangkat, berkata laki-laki separuh baya itu. Orang Randusari itu tidak menjawab. Orang bertubuh pendek itu pun kemudian terdiam. Namun agaknya laki-laki separuh baya itu menjadi curiga, bahwa orang yang mengaku dari Kademangan Randusari itu justru petugas sandi dari Pajang. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia bermaksud melaporkan kepada para pengawal, bahwa seseorang pantas dicurigai. Sejenak ia menunggu, agar orang yang akan dilaporkannya itu tidak justru mencurigainya lebih dahulu. Baru kemudian ia beringsut dari tempatnya. Namun ternyata laki-laki separuh baya itu kecewa. Laki-laki yang mengaku dari Kademangan Randusari itu sudah tidak ada di tempatnya. Licik, ia berdesis. Laki-laki yang bertubuh pendek itu berpaling ke arahnya. Dengan heran ia bertanya. Siapa yang licik? Laki-laki dari Randusari itu, jawabnya. Orang bertubuh pendek itu tidak menyahut. Ia menyaksikan pameran kemampuan mempergunakan anak panah dalam berbagai keadaan dengan sasaran bergerak. Kemudian justru pemanah-pemanahnya lah yang bergerak dengan sasaran diam. Bahkan kemudian pemanah-pemanah itu bergerak dengan sasaran bergerak pula. Sorak yang gemuruh terdengar berkali-kali. Kebanggaan telah menggelegak memenuhi rongga dada orang-orang tanah perdikan Sembojan. Karena itulah, maka orang-orang tanah perdikan itu tidak menyadari betapa mereka sudah terlalu lama berdiri di sepanjang arena. Mereka tidak menyadari bahwa matahari telah condong ke barat. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun masih ada yang akan sangat menarik untuk ditonton. Anak-anak yang lapar dapat membeli makanan. Yang haus dapat membeli minuman. Kemudian mereka kembali lagi mengitari arena, berdesakan untuk menyaksikan pameran kekuatan para pengawal tanah perdikan Sembojan. Ketika matahari menjadi semakin condong, maka sampailah pameran itu pada acara yang paling menegangkan. Para pengawal diperkenankan memasuki gelanggang untuk bermain sodoran. Mereka memasuki arena di atas punggung kuda dengan landaian tombak panjang yang ujungnya tidak dipasang mata tombaknya, tetapi justru dibalut dengan lapisan batang pisang yang sudah kering sehingga menjadi sebuah bulatan yang lunak, diikat dengan tali rami yang kuat. Mereka saling menyerang dengan senjata yang tumpul itu untuk saling menjatuhkan dari punggung kuda. Siapa yang mampu bertahan sampai permainan berakhir, maka ia adalah pemenangnya. Setelah beristirahat sejenak, maka para pengawal itu pun telah memasuki satu permainan yang sangat menarik. Memang tidak semua pengawal ingin ikut dalam permainan itu meskipun diperkenankan. Tetapi banyak juga di antara mereka yang ingin ikut. Demikianlah maka arena itu telah terbagi menjadi beberapa bagian. Permainan itu akan membujur dari selatan ke utara, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan karena silau oleh cahaya matahari yang masih condong. Sejenak kemudian beberapa pasang penunggang kuda dengan senjata panjang mereka telah bersiap. Mereka saling berhadapan pada jarak dari ujung arena sampai ke ujung yang lain. Ketika mereka mendengar suara bende yang pertama, maka mereka telah berada di jalur masing-masing. Ketika bende kedua berbunyi mereka pun segera mempersiapkan diri dan mempersiapkan kuda-kuda mereka. Dan ketika terdengar suara bende yang ketiga maka kuda-kuda itu pun segera terpacu. Setiap pasang berhadapan di atas punggung kuda yang berdiri ke arah yang berlawanan. Sorak para penonton tidak terkirakan. Rasa-rasanya langit memang akan runtuh. Matahari yang tergantung di langit seakan-akan telah bergetar karenanya dan awan yang tipis telah terhalau ke arah laut. Sejenak kemudian, maka hampir di tengah arena, kedua orang dalam pasangan permainan itu bertemu. Mereka segera merundukkan tombak-tombak tumpul mereka, sehingga sejenak kemudian telah terjadi benturan yang sangat menegangkan. Separuh dari para penunggang kuda itu telah berjatuhan di tanah, sementara yang separuh masih tetap di punggung kuda sambil mengangkat tombak mereka tinggi-tinggi sebagai pertanda kemenangan mereka.
Namun sejenak kemudian beberapa orang penunggang kuda telah memasuki arena untuk melakukan permainan yang sama. Mereka yang telah memenangkan permainan pertama mendapat kesempatan untuk beristirahat. Pada saatnya para pemenang akan bertemu satu sama lain sehingga akhirnya di antara mereka akan terpilih seorang yang paling baik dalam ketangkasan sodoran sambil menunggang kuda. Demikianlah permainan itu berlangsung dengan sangat serunya. Para pengawal ternyata benar-benar mampu menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang terlatih baik, sehingga mereka tidak akan terlalu mengecewakan jika mereka diturunkan di arena pertempuran melawan prajurit Pajang. Setiap kali beberapa orang telah tersisih dari arena hingga akhirnya permainan itu telah sampai kepada 4 orang terbaik. Di antara mereka akan dipilih, siapakah yang memiliki ketangkasan dan keterampilan tertinggi dalam permainan sodoran. Karena itu, 4 orang itu akan bersama-sama memasuki arena. Sepasang di antara mereka akan bertanding di sisi barat, sementara yang lain di sisi timur. 2 pemenang terakhir akan turun lagi ke gelanggang. Pemenangnya adalah orang yang paling baik di antara para pengawal dalam permainan sodoran yang menegangkan itu. Namun dalam pada itu, ketika 4 orang terbaik sudah siap untuk mulai dengan permainan mereka, tiba-tiba saja telah terdengar panah senderan yang bersuit di udara. Semua orang terkejut mendengar suara itu. Tidak ada seorang pun yang tahu, siapakah yang telah melontarkan anak panah itu, karena perhatian semua orang terikat kepada 4 orang penunggang kuda yang telah berada di arena. Selagi orang-orang yang berada di arena maupun di sebelahnya menebak-nebak apa yang telah terjadi, maka tiba-tiba saja mereka telah mendengar derap kuda berpacu. Justru di luar arena. Orang-orang yang berada di luar arena itu menjadi gelisah. Apalagi ketika di satu sisi para penonton permainan itu melihat seorang di atas punggung kudanya berpacu dengan membawa landean tombak yang ujungnya terbalut sebagaimana yang dipergunakan oleh para pengawal di tengah-tengah arena. Dengan tergesa-gesa orang-orang itu telah menyibak. Sementara itu penunggang kuda itu pun dengan serta-merta telah memasuki arena sambil menengadahkan dadanya. Semua orang memandanginya dengan tegang. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui siapakah penunggang kuda itu. Sebenarnya lah penunggang kuda itu memang dengan sengaja menyembunyikan kenyataan tentang dirinya. Dengan sehelai kain orang itu menutup wajahnya, sehingga hanya mata sajalah yang nampak. Para pemimpin tanah perdikan Sembojan pun menjadi berdebar-debar pula. Tetapi sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, maka orang itu telah memberikan isyarat kepada keempat penunggang kuda yang telah berada di arena untuk bersiap menghadapinya. Dengan kepala terangkat dan sikap yang penuh keyakinan, orang itu mengacungkan jari telunjuknya. Kemudian mengangkat 4 jarinya pula. Satu isyarat bahwa orang itu telah menantang keempat orang yang masih berada di arena itu. Justru 4 orang terbaik. Para pengawal itu benar-benar telah merasa direndahkan oleh seorang yang tidak dikenalnya. Sejenak mereka menjadi ragu-ragu. Tetapi sekali lagi penunggang kuda yang menutup wajahnya dengan sehelai kain itu memberikan isyarat. Mengangkat 1 jarinya, kemudian 4 jari. Seorang di antara 4 orang pengawal terbaik di gelanggang sodoran itu ternyata tidak dapat menahan perasaan lagi. Itulah yang pertama-tama memacu kudanya ke arah orang yang menutup wajahnya itu. Penunggang kuda yang memasuki gelanggang itu telah menyongsong pula. Demikian mereka berpapasan, maka pengawal yang menyerangnya itu pun telah menundukkan senjatanya setinggi dada. Namun yang terjadi kemudian berbeda dengan yang dibayangkan oleh para penonton. Keduanya sama sekali tidak terjatuh dari kudanya. Penunggang kuda yang menutup wajahnya itu tidak merundukkan senjatanya, tetapi ia bergeser di atas punggung kudanya. Satu permainan yang benar-benar mengagumkan. Namun ujung senjata lawannya yang berbentuk bulatan kulit batang pisang kering itu tidak mengenainya. Pengawal yang gagal mengenai lawannya itulah yang justru hampir saja terjatuh karena senjatanya tidak mengenai sasaran. Untunglah bahwa ia sempat memperbaiki keseimbangannya sambil mengendalikan kudanya. Kawan-kawannya justru termangu-mangu untuk sesaat. Namun bagaikan terbangun dari mimpi, maka mereka pun serentak telah bersiap. Sejenak kemudian telah terjadi satu permainan yang tidak pernah direncanakan lebih dahulu. Penunggang kuda itu telah bertanding melawan 4 orang, pengawal terbaik dalam permainan sodoran. Para penonton untuk beberapa saat telah tercekam oleh satu peristiwa yang mengejutkan, sehingga mereka justru berdiri tegak mematung menyaksikan pertandingan yang sangat menegangkan. Namun perlahan-lahan mereka mulai menyadari, apa yang sedang mereka saksikan itu
Ternyata orang yang memasuki arena itu mempunyai ketangkasan yang sulit dibayangkan. Ia dapat menghindari serangan dari 2 orang pengawal sekaligus. Bahkan 2 pengawal yang lain yang menyilang arah lari kudanya pun tidak berhasil menjatuhkannya. Para penonton yang telah menyadari apa yang mereka saksikan telah kembali dengan kegembiraan mereka. Mereka mulai bersorak-sorak lagi, bertepuk tangan dan berteriak-teriak. Penunggang kuda yang melawan 4 orang itu benar-benar telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat dimengerti oleh kebanyakan orang-orang tanah perdikan Sembojan. Beberapa orang perwira dari Jipang yang telah melatih para pengawal pun merasa heran bahwa seseorang telah dengan tiba-tiba saja memasuki arena. Bahkan sekaligus melawan 4 orang pengawal di luar acara yang telah ditentukan. Ketika beberapa orang perwira itu berdiri dan bergeser dari tempatnya, mereka pun melihat para pemimpin pengawal yang mengatur permainan itu telah melangkah ke arena pula. Namun agaknya mereka tidak segera bermaksud menghentikan permainan itu. Agaknya mereka justru tertarik untuk menyaksikan permainan yang tidak direncanakan lebih dahulu itu. 4 orang pengawal itu dengan tangkasnya berganti-ganti memacu kuda mereka menyambar penunggang kuda yang telah menantang mereka berempat. Keempat orang pengawal itu berniat untuk menjatuhkan orang itu lebih dahulu. Baru kemudian mereka akan saling memperebutkan kedudukan sebagai pengawal terbaik dalam permainan sodoran. Tetapi ternyata menjatuhkan orang itu bukannya suatu pekerjaan yang mudah. Beberapa saat mereka telah bertanding. Namun orang berkuda itu masih saja menguasai dirinya sepenuhnya. Ujung tombak tumpul pun itu justru menjadi semakin berbahaya bagi keempat orang lawannya bermain. Bahkan sejenak kemudian telah terjadi sesuatu yang tidak terduga. Meskipun orang itu harus menghadapi 4 orang pengawal, namun pada suatu saat, justru seorang dari para pengawal itu telah terdorong ujung tombak yang tumpul itu sehingga ia benar-benar telah kehilangan keseimbangannya dan jatuh berguling di tanah. Orang itu mengumpat oleh kekecewaan yang menghentak di dadanya. Tetapi sebagaimana ketentuan dalam permainan itu, siapa yang telah jatuh dari punggung kudanya, maka ia tidak lagi berhak untuk ikut serta dalam permainan berikutnya. Karena itu, maka setelah berdiri tegak sambil mengibaskan pakaiannya, pengawal yang seorang itu telah menuntun kudanya menepi, sementara ketiga orang kawannya masih melanjutkan permainan yang menjadi semakin sengit itu. Tetapi justru karena itu para pengawal yang masih berada di punggung kudanya mulai dijalari oleh hentakan-hentakan perasaan. Seorang kawannya yang terjatuh dari punggung kuda membuat jantung mereka menjadi panas menghadapi orang yang tidak mereka kenal itu. Ketiga ekor kuda para pengawal itu pun kemudian menyambar-nyambar dengan garangnya, mengitari arah-arah, kemudian memotong menyilang menyerang penunggang kuda yang tidak dikenal itu. Rangga Gupita mengerutkan keningnya. Namun ia pun mengangguk mengiyakan. Dengan demikian maka Ki Wiradana lewat para pemimpin pengawal telah memerintahkan para pengawal mengepung arena agar orang berkuda itu tidak dapat meloloskan diri dari arena, siapapun orang itu. Bahkan Ki Wiradana menghubungkan kehadiran orang yang sombong itu dengan orang-orang yang sering melakukan perampokan di tanah perdikan, meskipun ia ragu-ragu apakah mereka berani melakukan hal itu. Karena itu, maka sejenak kemudian, beberapa orang pengawal telah berlari-lari di pinggir gelanggang dan menebar sebagaimana mereka lakukan pada saat 3 orang pengawal berkelahi melawan seekor harimau. Ki Wiradana pun telah menyiapkan pula beberapa orang pengawal berkuda, tidak dengan tombak yang tumpul, tetapi benar-benar dengan senjata yang berujung tajam. Bahkan beberapa orang perwira Jipang telah mempersiapkan diri. Seakan-akan penunggang kuda yang tidak dikenal itu telah menantang mereka pula. Sejenak kemudian pertandingan itu menjadi semakin seru. Sorak para penonton pun rasa-rasanya menjadi semakin gemuruh. Mereka menyaksikan sesuatu yang selama hidup mereka belum pernah mereka lihat. Satu permainan berkuda yang luar biasa. Seluruh gelanggang rasa-rasanya telah dipenuhi oleh 4 ekor kuda yang terlibat dalam permainan itu. Beberapa saat kemudian, bumi bagaikan terguncang oleh sorak yang meledak tanpa disadari. Namun kemudian penonton itu menjadi berdebar-debar, justru karena mereka melihat bahwa seorang pengawal telah terlempar lagi dari punggung kudanya. Dan tanpa sadar mereka telah menyorakinya. Para pemimpin tanah perdikan pun menjadi berdebar-debar pula. Ki Wiradana benar-benar menjadi gelisah, sementara wajah Ki Rangga Gupita pun menjadi semakin tegang. Kita harus bertindak, tiba-tiba Ki Wiradana menggeram. Ki Rangga Gupita termangu-mangu sejenak. Namun dalam waktu yang singkat,
telah terjadi guncangan perasaan pada para pemimpin pengawal dan bahkan Ki Wiradana dan para perwira Jipang yang berada di seputar arena. Hampir berbareng 2 orang pengawal yang tersisa telah terlempar pula dari kudanya dan jatuh terpelanting. Bahkan seorang di antara para pengawal itu agaknya kurang dapat menguasai tubuhnya pula saat ia jatuh dari kudanya sehingga karena itu, maka punggungnya terasa menjadi sangat sakit dan bagaikan akan patah. Orang-orang tanah perdikan Sembojan menjadi ragu-ragu untuk bersorak. Ternyata para pengawal kebanggaan mereka telah dikalahkan oleh seorang penunggang kuda yang tidak mereka kenal. Dalam pada itu, hampir berbareng beberapa orang perwira Jipang yang melatih para pengawal itu telah bergerak maju. Seakan-akan berebut mereka berkata kepada Kirangga Gupita, "Biarlah aku membuatnya jera." Tetapi Kirangga yang memiliki pengamatan yang sangat tajam atas kemampuan seseorang telah berkata, "Orang itu bukan lawanmu. Jadi, kita akan membiarkannya saja dan membuat hati para pengawal susut sebesar biji kemangi," bertanya seorang perwira. "Jika kau yang memasuki gelanggang, justru hanya akan menambah kegelisahan saja. Menilik kemampuannya, maka kau tidak akan dapat mengalahkannya," jawab Rangga Gupita. "Jadi bagaimana?" bertanya perwira yang lain. Kirangga menengadahkan wajahnya. Dipandanginya penunggang kuda yang mengangkat tombaknya tinggi-tinggi sebagai pertanda kemenangan itu. Namun para penonton tidak lagi bersorak dengan gemuruh. Mereka menjadi ragu-ragu dan bahkan mereka menjadi cemas. Kebanggaan yang telah menyesak di dalam dada mereka menjadi kabur. Dalam pada itu, terdengar suara Kirangga Gupita berat dalam nada datar. "Akulah yang akan menyelesaikannya." Para perwira terdiam. Mereka mengerti bahwa Kirangga Gupita adalah seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, ketika Kirangga Gupita menyatakan bahwa ia sendiri yang akan memasuki arena, para perwira itu pun tidak ada yang mendesak lagi untuk turun ke gelanggang. Namun ketika Kirangga Gupita itu melangkah selangkah maju, maka rasa-rasanya tiba-tiba saja Kirandukeling telah berdiri di sebelahnya sambil berkata, "Apakah kau sendiri yang akan turun ke arena?" "Ya. Menurut pengamatanku, orang itu memiliki ilmu yang melampaui ilmu para perwira," jawab Kirangga Gupita. Tetapi tanggapan Kirandukeling terasa aneh sekali. Bahkan ia tersenyum dengan lontaran perasaan yang sulit dijajagi. "Kenapa Kirandukeling tersenyum?" bertanya Kirangga Gupita. "Orang itu memang memiliki ilmu melampaui para perwira. Sebenarnya aku ingin Ki Wiradana yang tampil lebih dahulu. Tetapi agaknya ia sudah didahului oleh para perwira." Bahkan Kirangga Gupita, seorang perwira dari petugas sandi di Jipang yang memiliki ilmu yang tinggi, sudah siap untuk turun sendiri di arena, jawab Kirandukeling. "Aku tidak mengerti Kirandukeling," jawab Kirangga Gupita. "Nah, jika kau kehendaki masuklah ke gelanggang. Kau akan mengetahui apa yang telah terjadi," jawab Kirandukeling. Wajah Kirangga Gupita menjadi tegang. Sekali lagi diamatinya penunggang kuda yang masih saja mengangkat tombaknya sambil berkeliling arena. Namun tidak terdengar lagi sorak yang gegap gempita di antara para penonton permainan itu. Namun tiba-tiba Kirangga Gupita pun tersenyum. Katanya, "Aku mengerti Kirandukeling. Memang sebaiknya Ki Wiradana lah yang tampil." Hampir di luar sadarnya, Kirangga telah berpaling ke arah Ki Wiradana. Sementara itu Ki Wiradana dan beberapa orang pemimpin pengawal menjadi tegang. Selangkah demi selangkah Kirangga Gupita mendekati Ki Wiradana dengan tatapan mata yang mengandung maksud tertentu. Selangkah di hadapan Ki Wiradana, Kirangga berhenti sambil berkata, "Apakah kita akan membiarkannya tetap mengangkat tombaknya di arena, sehingga setiap orang menganggap bahwa orang itu tidak terkalahkan di tanah perdikan ini?" Ki Wiradana termangu-mangu. Namun kemudian seperti yang diharapkan ia berkata, "Aku sendiri yang akan melawannya." Kirangga Gupita mengangguk-angguk. Katanya, "Agaknya memang lebih sesuai jika Ki Wiradana yang tampil. Ki Wiradana tentu memiliki kemampuan melampaui para perwira dari Jipang. Hampir saja aku terdorong oleh perasaan marahku, sehingga aku sendiri akan turun ke gelanggang sebelum aku mendapat izin dari Ki Wiradana. Namun ternyata bahwa Ki Wiradana sendiri akan melakukannya." "Ya. Aku akan melakukannya," geram Ki Wiradana. Kirandukeling menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang wajah Kirangga, namun kemudian ia pun mengangguk kecil. Demikianlah maka Ki Wiradana pun telah mempersiapkan diri.
Dengan seekor kuda yang tegar maka ia telah menggenggam tombak yang berujung tumpul untuk terjun ke gelanggang sodoran. Demikian Ki Wiradana memasuki arena di atas kudanya sambil menjinjing tombak berujung tumpulnya, maka gemuruh rakyat tanah perdikan bagaikan menggetarkan bumi. Orang berkuda yang masih berada di tengah-tengah arena ketika melihat Ki Wiradana memasuki gelanggang, telah memutar kudanya menghadap ke arah pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Untuk beberapa saat keduanya berputar di tengah-tengah arena, sementara beberapa orang pengawal masih tetap mengepung arena itu. Mereka mendapat perintah untuk menjaga, agar orang berkuda itu tidak keluar dari lingkungan arena pertandingan. Sementara itu, Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling telah berada di punggung kuda pula. Mereka telah memasuki gelanggang meskipun mereka tidak akan bertanding. Tetapi seakan-akan mereka akan menjadi saksi dari pertandingan yang akan terjadi kemudian. Orang-orang tanah perdikan Sembojan itu menjadi tegang. Ki Wiradana pun nampaknya telah menjadi tegang pula. Namun ternyata bukan hanya mereka saja yang menjadi tegang. Tetapi orang yang berada di punggung kuda dan memasuki arena itu dengan cara yang tidak wajar, nampaknya telah menjadi tegang pula. Beberapa saat kemudian, Ki Rangga Gupita pun telah memberikan isyarat untuk membunyikan bende sebagai pertanda bahwa permainan itu akan dimulai, sehingga dengan demikian permainan itu seakan-akan adalah permainan yang memang disiapkan sebagaimana permainan-permainan sebelumnya, kecuali ketika orang yang memasuki gelanggang itu bertanding melawan 4 orang sekaligus. Demikian terdengar suara bende, maka kedua orang yang telah berada di gelanggang itu bersiap. Ketika bende berbunyi sekali keduanya memperbaiki dan membenahi diri di punggung kuda masing-masing. Ketika bende berbunyi 2 kali maka mereka telah bersiap di arah masing-masing. Tanpa ada yang mengatur, keduanya telah berada di ujung-ujung arena. Ketika benda berbunyi 3 kali, maka kedua ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing lepas berlari seperti anak panah yang dilontarkan dari busurnya. Dalam pada itu, kedua senjata di tangan kedua orang yang berpacu di atas punggung kuda itu sudah merunduk, siap untuk mendorong lawan masing-masing dari punggung kuda mereka. Namun ternyata keduanya memiliki ketangkasan yang tinggi. Dalam benturan yang terjadi kemudian, Ki Wiradana memang hampir saja terlempar dari kudanya. Tetapi ternyata ia masih mampu bertahan. Sementara penunggang kuda yang lain bergeser sedikit di atas pelana kudanya. Namun keduanya masih mampu mempertahankan keseimbangan masing-masing. Pertandingan selanjutnya, keduanya tidak terikat lagi pada arah. Mereka mendapat kebebasan untuk menyerang dan menghindar, sehingga kedua orang itu telah bertanding sambar-menyambar. Dengan demikian, maka pertandingan sodoran itu pun kemudian berlangsung semakin lama semakin sengit. Debu yang dilemparkan oleh kaki kuda mereka pun semakin lama menjadi semakin banyak, sementara kedua ekor kuda itu berlari-lari memenuhi area yang disediakan sebagai gelanggang pertandingan. Namun dalam beberapa hal, Ki Rangga Gupita dan Ki Randu Keling melihat keraguan-raguan pada tata gerak orang berkuda yang bertanding melawan Ki Wiradana. Senjatanya yang merunduk tepat mengenai dada, kadang-kadang telah bergeser justru pada saat benturan hampir terjadi, sehingga ujungnya yang tumpul itu hanya menyentuh pundaknya saja. Namun sementara itu, Ki Wiradana telah berjuang sejauh dapat dilakukan. Ia telah mengerahkan semua kemampuan yang ada padanya, serta keterampilan berkuda. Tidak ada lagi yang tersisa padanya. Namun demikian ia tidak mampu menjatuhkan orang berkuda yang memakai tutup pada wajahnya. Karena itulah maka pertandingan itu pun berlangsung agak lama. Ki Wiradana telah memeras segenap kemampuan, ketangkasan dan keterampilannya untuk berusaha mengimbangi penunggang kuda yang tidak dikenal itu. Tetapi ternyata bahwa bagaimanapun juga ia berusaha, namun kemampuannya memang tidak akan dapat mencapai tataran yang setingkat dengan lawannya. Karena perbedaan kemampuan serta ketangkasan bermain kuda itulah, maka pada suatu saat, Ki Wiradana lebih banyak menjadi sasaran serangan lawannya daripada menyerang. Tangannya yang memegang senjatanya tidak lagi mampu mengangkat dan merundukkan ujungnya tanpa gemetar oleh kelelahan. Sementara lawannya masih juga dengan tangkasnya menyambar-nyambar. Dengan demikian maka beberapa saat kemudian, baik Ki Wiradana sendiri, maupun orang-orang yang menyaksikannya, terutama para perwira dari Jipang dan para pengawal, melihat bahwa orang berkuda yang tidak dikenal itu benar-benar telah menguasai arena. Ki Wiradana tidak lagi berdaya untuk mempertahankan diri ketika serangan yang keras pun datang menyambarnya. Orang berkuda yang tidak dikenal itu telah menggertakkan giginya untuk melenyapkan keraguan-raguan yang terasa mewarnai jantungnya.
Benturan yang kemudian terjadi, benar-benar telah menentukan. Ki Wiradana tidak mampu untuk menangkis serangan itu dengan senjatanya. Karena itu, maka ujung senjata lawannya yang tumpul itu telah mengenai sasarannya. Dada Ki Wiradana telah terdorong oleh kekuatan yang tidak terlawan. Karena itu, maka ia pun kemudian telah terlempar dari punggung kudanya. Tangannya yang memegang kendali kudanya pun telah terlepas sehingga dengan demikian maka kudanya pun telah berlari tanpa penunggang mengelilingi arena. Orang-orang tanah perdikan Sembojan tidak lagi bersorak-sorak. Jantung mereka tercengkam oleh ketegangan. Ki Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan yang dianggap sebagai seorang yang memiliki kelebihan di antara orang-orang tanah perdikan itu telah dijatuhkan oleh orang yang tidak dikenal. Suasana di seputar gelanggang itu justru menjadi tegang. Wajah-wajah menunjukkan kerisauan dan kegelisahan. Ki Rangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa. Ia tidak bersiap untuk turun ke gelanggang sebagaimana pernah dikatakannya. Beberapa orang perwira Jipang telah datang mendekatinya dengan wajah yang memancarkan kemarahan yang menghentak di dadanya. Ki Rangga, apa yang akan kita perbuat? Bertanya salah seorang perwira itu. Ki Rangga justru tersenyum. Katanya, kita sedang menyaksikan satu permainan yang mengejutkan di antara orang-orang tanah perdikan Sembojan. Apa yang Ki Rangga maksudkan? Bertanya perwira yang lain. Sementara itu, Ki Wiradana yang terjatuh dari punggung kudanya itu pun telah berdiri dan berjalan dengan gejolak perasaan yang menghentak-hentak mendekati Ki Randukeling dan Ki Rangga Gupita. Ki Wiradana ternyata tidak mampu melawannya, berkata Ki Rangga. Ki Wiradana mengangguk. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan yang disaksikan oleh sebagian orang-orang tanah perdikan di sebuah gelanggang yang terbuka, bahwa ia telah terjatuh dari punggung kuda dalam sebuah permainan yang keras. Namun dalam pada itu, Ki Wiradana pun telah menjawab. Aku tidak pernah melakukan permainan seperti ini. Tetapi apakah lawanmu itu juga sering melakukannya? Bertanya Ki Rangga. Ki Wiradana berpaling ke arah penunggang kuda yang tidak dikenal yang masih duduk di atas kudanya sambil memegangi senjatanya. Aku tidak tahu, jawab Ki Wiradana. Aku tidak mengenalnya. Apakah Ki Rangga dapat mengenali orang itu? Soalnya bukan pernah atau tidak pernah. Tetapi ketangkasan dan kenal ilmu yang ada di dalam diri para pemain dari pertandingan ini akan ikut menentukan, berkata Ki Rangga. Tetapi siapakah orang itu? Bertanya Ki Wiradana. Bertanyalah kepada Ki Randukeling, jawab Ki Rangga. Ki Wiradana terdiam sejenak. Sementara itu orang-orang tanah perdikan Sembojan itu, menyaksikan pertandingan itu bagaikan mematung. Beberapa orang yang sempit berpikir merasa sangat kecewa atas kekalahan Ki Wiradana. Mereka menganggap Ki Wiradana tidak sebagaimana ayahnya yang pernah membunuh Kalamerta, namun yang kemudian terbunuh dengan cara yang sangat licik. Dalam pada itu, Ki Wiradana memandang Ki Randukeling yang tersenyum. Dengan penuh keraguan-raguan ia bertanya. Kakek, apakah kakek dapat menyebutkan, siapakah orang yang memakai tutup di wajahnya itu? Wiradana, berkata Ki Randukeling. Cobalah mengatur perasaanmu. Kau jangan terkejut. Tidak ada maksud buruk sama sekali dalam permainan ini. Namun sebenarnya lah orang itu hanya ingin memperkenalkan dirinya karena selama ini ia telah dianggap dan diperlakukan tidak sebagaimana adanya. Aku tidak mengerti, kakek, jawab Ki Wiradana. Sebentar lagi, kau akan mengerti, jawab Ki Randukeling. Ki Wiradana termangu-mangu. Sementara itu Ki Randukeling yang masih berada di punggung kudanya telah mendekati orang berkuda yang tidak dikenal itu. Beberapa langkah di hadapannya ia berhenti. Katanya, sudah waktunya kau menyatakan dirimu sendiri. Orang itu termenung sejenak. Namun kemudian bersama Ki Randukeling ia telah mendekati Ki Wiradana yang berdiri tegak dengan jantung yang berdebaran. Di hadapan Ki Wiradana orang berkuda yang memakai tutup di wajahnya itu tiba-tiba telah mengangkat senjatanya yang bertangkai panjang dan berujung tumpul. Seolah-olah ia ingin menyatakan sekali lagi kemenangannya atas Ki Wiradana. Namun orang-orang tanah perdikan masih tetap berdiri diam dengan ketegangan perasaan. Sejenak kemudian Ki Randukeling itu pun berkata, bukalah tutup wajahmu. Nyatakanlah kepada Ki Wiradana dan orang-orang tanah perdikan ini, siapakah kau sebenarnya? Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun telah menyerahkan senjatanya kepada Ki Randukeling.
Kemudian perlahan-lahan ia telah membuka tutup wajahnya. Ki Wiradana terkejut bukan kepalang. Sementara itu, orang-orang tanah perdikan Sembojan yang berdiri di paling depan dapat melihat siapakah orang itu, meskipun masih dengan penuh keraguan-raguan karena jarak di antara mereka dengan orang berkuda di tengah gelanggang itu. Namun ketika orang itu juga melepaskan ikat kepalanya, sehingga rambutnya yang panjang terurai di punggungnya, maka orang-orang di pinggir gelanggang pun menjadi pasti, sebagaimana Ki Wiradana. Ternyata orang itu adalah seorang perempuan. "Aku Kakang," desis orang itu. "Warsi." Ki Wiradana menyebut nama itu dengan bibir yang gemetar. Bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi? Warsi yang telah memenangkan permainan itu, bahkan dengan sangat mengejutkan, setelah mengalahkan 4 orang pengawal sekaligus, maka ia pun telah mengalahkan Ki Wiradana pula. Dengan dada tengadah Warsi pun telah meloncat dari punggung kudanya. Sekali lagi ia memandang berkeliling sambil mengangkat tangannya. Tetapi dahinya pun kemudian berkerut. Tidak seorang pun yang bertepuk tangan. Tidak seorang pun yang menerikan sorak kebanggaan. Dan tidak seorang pun yang dengan lantang menyanjungnya. Namun Warsi pun kemudian tidak menghiraukannya. Sementara itu Kirandu Keling berkata, "Permainan kita telah berakhir hari ini Wiradana. Kita dapat menampilkan acara yang terakhir sebagaimana direncanakan." Wiradana tergagap. Jawabnya, "Iya, iya kakek. Semua acara memang sudah diselesaikan. Perintahkan para pengawal itu menutup permainan mereka. Kita dapat pulang. Kita sudah sehari berada di sini dan kehidupan di tanah perdikan ini pun bagaikan telah terhenti karena semua orang berkumpul di sini," berkata Kirandu Keling. Ki Wiradana mengangguk. Tetapi perasaannya masih belum mapan karena kejutan yang sama sekali tidak disangkanya. Bagaimana mungkin Warsi dapat berbuat seperti itu? Kirandu Keling agaknya dapat meraba perasaan Ki Wiradana. Karena itu, maka katanya, "Persoalan Warsi nanti dapat aku jelaskan setelah kita berada di rumah." "Baiklah kakek," jawab Ki Wiradana. Betapapun jantungnya masih berdegupan, maka ia pun kemudian memerintahkan para pemimpin pengawal untuk mengakhiri acara permainan yang sudah sehari penuh itu. Sementara itu, Kirandu Keling sempat berbicara dengan Kirangga. "Kirangga, cepat atasi gejolak yang mungkin terjadi di perasaan para pengawal. Para perwira Jipang harus dengan cepat menanganinya, sehingga mereka tidak menjadi bimbang. Para perwira harus dapat menjelaskan, bahwa dengan demikian, maka tanah perdikan akan menjadi semakin kuat. Karena ternyata Nyai Wiradana akan dapat membuat suaminya bukan saja sekadar mendorong secara jiwani, tetapi secara keluargaan Nyai Wiradana juga akan mampu membantu suaminya menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan menjadi gawat." Kirangga mengangguk-angguk. Ia mengerti sepenuhnya kecemasan Kirandu Keling tentang para pengawal. Sementara itu Kirandu Keling melanjutkan. "Karena itu, maka para pengawal tidak usah cemas jika mereka harus meninggalkan tanah perdikannya menuju ke Pajang, karena Ki Wiradana dan Nyai Wiradana akan menjadi pasangan yang siap melindungi tanah perdikan ini." Kirangga tersenyum. Katanya, "Baiklah Kirandu Keling. Kirandu Keling jangan terlalu mencemaskan para pengawal. Mereka akan tunduk dan taat kepada para pelatihnya, sementara Ki Wiradana akan segera berada di bawah pengaruh istrinya yang cantik itu." Kirandu Keling tersenyum pula. Sementara itu, acara yang terakhir sudah mulai berlangsung. Pasukan berkuda sekali lagi mengadakan pameran berkeliling gelanggang. Namun sambutan para penonton tidak lagi bergelora sebagaimana pada saat permainan itu baru dimulai. Mereka lebih banyak dicengkam oleh kebingungan melihat kekalahan Ki Wiradana dari istrinya, Warsi yang lebih banyak dikenal sebagai seorang penari jalanan daripada seorang yang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Bahkan menurut pengenalan mereka, Warsi tidak lebih dari seorang perempuan yang manja dan cengeng. Tetapi ternyata bahwa Warsi telah mengejutkan seisi tanah perdikan dan para perwira dari Jipang. Demikianlah, maka permainan itu pun berakhir. Namun sementara itu dua orang suami istri yang telah berusia melampaui pertengahan abad dengan susah payah tengah membujuk seorang perempuan untuk tidak mencampuri permainan di gelanggang itu. "Meskipun aku belum pernah melakukannya, tetapi aku merasa mampu melakukannya," berkata perempuan itu. Tetapi perempuan yang sudah berambut memutih itu menjawab, "Jangan. Tidak ada gunanya. Belum waktunya kau tampil dalam arena. Apalagi arena seperti ini.
Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia harus menahan kekecewaannya. Tetapi ia tidak dapat melanggar pesan dua orang suami istri itu. Marilah, sebelum ada orang yang mengenalimu, berkata laki-laki dan istrinya yang sudah menjelang hari-hari tuanya itu. Perempuan itu akhirnya menurut. Sambil menutup kepalanya dengan selendang untuk melindungi terik matahari meskipun sudah mulai berkurang karena matahari yang menjadi semakin condong, namun juga untuk menutup sebagian dari wajahnya agar wajah itu tidak dikenali oleh orang-orang yang sedang menonton permainan yang mendebarkan itu. Ternyata tidak seorang pun yang dapat mengenali perempuan itu, meskipun ia pernah hidup di antara rakyat tanah perdikan Sembojan, karena perempuan itu adalah Iswari. Betapa kecewanya ketika ternyata kakek dan neneknya yang juga gurunya melarangnya untuk memasuki gelanggang melawan perempuan yang ternyata adalah Warsi itu. Setelah ia menjalani laku yang sangat berat, maka Iswari merasa bahwa ia sudah menyimpan bekal di dalam dirinya untuk mengimbangi kemampuan perempuan yang berilmu iblis dari keluarga Kalamerta. Namun dalam pada itu, peristiwa yang mengejutkan di gelanggang itu telah menjadi bahan pembicaraan di segala tempat. Orang-orang tanah perdikan Sembojan memperbincangkannya. Para pengawal pun dengan nada yang berbeda-beda telah mempercakapkannya pula. Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi, berkata seorang pengawal. Memang sesuatu yang mungkin di luar jangkauan nalar. Tetapi adalah satu kenyataan bahwa Nyai Wiradana berhasil mengalahkan Ki Wiradana. Kenyataan itu tidak dapat kita ingkari, berkata yang lain. Kawannya mengangguk-angguk sambil bergumam. Memang satu hal yang tidak masuk akal. Tetapi Warsi memang seorang perempuan yang diselubungi oleh rahasia. Tetapi para pengawal tidak terlalu banyak mendapat kesempatan untuk berbincang. Sebagaimana dikehendaki oleh Ki Randu Keling, maka dengan cepat Ki Rangga sempat memberikan beberapa petunjuk kepada para perwira Jipang di tanah perdikan. Mereka harus dengan cepat dan tepat menanggapi gejolak perasaan yang tentu timbul di antara para pengawal. Demikianlah, dengan pesan dan penjelasan dari Ki Rangga, para perwira itu pun telah memberikan keterangan kepada para pengawal. Di samping menjelaskan persoalannya sebagaimana dikehendaki oleh Ki Randu Keling lewat Ki Rangga Gupita, sehingga tanggapan para pengawal itu pun menjadi terarah karenanya. Sebagian besar dari para pengawal memang tidak mempersoalkan lebih lanjut. Mereka menerima pikiran bahwa justru dengan demikian tanah perdikan ini akan menjadi semakin kuat. Jika sebagian besar para pengawal akan pergi ke Jipang, maka tanah perdikan Sembojan tidak akan mencemaskan, karena di tanah perdikan ini ada Ki Wiradana dan istrinya yang ternyata akan mampu membantu suaminya dengan baik dan meyakinkan. Namun demikian ada juga beberapa di antara mereka yang masih saja selalu bertanya-tanya di dalam hati. Siapakah sebenarnya Warsi itu? Apakah ia memang seorang penari jalanan, atau ada latar belakang lain dari kehidupannya, sehingga ia memiliki kemampuan melampaui kemampuan Ki Wiradana? Dalam pada itu, di rumah Ki Wiradana pun telah terjadi pembicaraan yang tegang. Ki Wiradana memang menuntut penjelasan tentang istrinya yang tiba-tiba saja mempunyai kemampuan yang mengejutkan dan bahkan telah mengalahkannya di arena yang disaksikan oleh rakyat Sembojan. Ada dua masalah yang timbul, berkata Ki Wiradana. Yang pertama, bagaimana mungkin kau tiba-tiba saja telah memiliki ilmu yang mampu mengalahkan aku? Dan yang kedua, harga diriku di hadapan rakyatku telah menjadi kabur. Warsi tertawa mendengar persoalan yang dikemukakan oleh suaminya. Tetapi sebelum ia menjawab, Ki Randu Keling telah mendahuluinya. Jangan menanggapi dengan cara yang salah Wiradana. Dengan demikian, maka kau akan dapat melihat keadaan ini dalam suasana yang baik. Tetapi peristiwa itu membuat aku menjadi sangat sulit, jawab Ki Wiradana. Namun aku pun ingin tahu keadaan Warsi yang sebenarnya. Ternyata selama ini ia telah berpura-pura dan bukankah dengan demikian ia sudah mempermainkan aku? Ternyata dengan puncak dari permainannya itu ia telah mencemarkan namaku di hadapan rakyatku. Sudahlah, berkata Ki Randu Keling. Ki Wiradana harus menerima kenyataan ini. Warsi adalah istri Ki Wiradana dan bahkan telah mendapatkan seorang anak laki-laki. Siapapun Warsi tidak sepantasnya dipersoalkan sekarang. Seharusnya Ki Wiradana berusaha untuk mengetahui sejak Ki Wiradana ingin mengambilnya sebagai seorang istri. Wajah Ki Wiradana menjadi kemerah-merahan. Terasa jantungnya berdentang semakin keras. Namun ia memang harus menahan diri, karena ia merasa dirinya menjadi sangat kecil. Sementara itu, Warsi justru telah berkata, "Kakang, jangan marah.
Selama ini aku memang berpura-pura. Aku ingin agar Kakang tidak berkecil hati. Aku mencintai Kakang sehingga aku telah mengekang diri selama ini. Karena aku yakin, jika Kakang mengetahui bahwa aku memiliki kemampuan dalam olah kanuragan, Kakang tidak akan mengambil aku untuk kau jadikan sebagai istrimu. Tetapi kenapa kau tiba-tiba saja sampai hati untuk menjatuhkan namaku di hadapan banyak orang? Kenapa kau tidak berterus terang saja mengatakan kepadaku, siapakah kau sebenarnya? Jika kau memang memiliki kemampuan, maka aku tentu akan mengakuinya tanpa kau tunjukkan di hadapan saksi yang terlalu banyak itu, geram Ki Wiradana. Kau tersinggung, bertanya Warsi. Ya. Aku memang tersinggung, jawab Ki Wiradana. Lalu, apa yang akan kau lakukan jika kau merasa tersinggung, bertanya Warsi. Aku pemangku jabatan kepala tanah perdikan di sini, jawab Ki Wiradana. Tetapi kau tidak mempunyai kekuasaan apapun di sini Kakang, jawab Warsi. Para pengawal telah berada di tangan para pelatihnya, para perwira dari Jipang. Mereka akan segera berangkat ke Pajang. Aku akan mencegah pemberangkatan itu, berkata Ki Wiradana. Tetapi Warsi dan Kirandukeling tertawa bersama. Bahkan Warsi sempat memegangi perutnya yang terguncang. Sudahlah Wiradana, berkata Kirandukeling. Jangan menjadi gelisah. Tidak ada apa-apa. Lakukan kewajibanmu sebagaimana biasa. Tetapi jangan mencoba mencegah pasukan pengawalmu yang akan berangkat. Mereka sudah siap. Dari 200 orang pengawal khususmu, akan ditinggalkan 25 orang. Sementara itu, para pengawal terpilih dari padukuhan-padukuhan pun akan dibawa pula oleh para perwira Jipang ke Pajang. Aku berhak mencegahnya, jawab Ki Wiradana lantang. Apakah artinya hak yang kau maksud itu? Bertanya Nyai Wiradana. Kami dapat memaksamu untuk melakukan sesuatu atas kehendak kami. Antara lain, memaksamu untuk melepaskan para pengawal itu pergi ke Pajang. Jika kau menolak, maka kami dapat berbuat apa saja atasmu tanpa diketahui oleh rakyatmu. Karena sebenarnya lah, sudah disiapkan seorang penggantimu yang sah jika kau menentang kehendak kami. Pengganti, wajah Ki Wiradana menjadi sangat tegang. Ya. Anak itu, jawab Warsi. Tentu tidak mungkin, berkata Ki Wiradana. Ia akan menggantikan aku setelah aku tidak ada. Bersambung ke episode 30. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.